Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mohon berkatilah kami di dalam pembelajaran ini, supaya kami bisa mengerti, bisa memahami topik ini dengan baik, dan kami bisa menerapkan dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pembelajar yang terkasih, pada saat ini kita akan membahas satu topik yang menjadi lanjutan dari pokok bahasan kita sebelumnya, yaitu ciri gereja yang apostolik. Nah, sebelum kita melanjutkan pokok pembahasan ini, baik jika kalian melakukan satu tindakan perbuatan baik, like video ini, subscribe dan share kepada teman-teman. Oke. Ciri gereja yang apostolik itu adalah lanjutan dari pokok bahasan kita yang kemarin, yaitu ciri gereja yang Katolik. Bagaimana sih ciri gereja yang apostolik itu? Nah, pada pokok bahasan ini, setelah kita menyelesaikan pembahasan ini, kalian diharapkan bisa mendeskripsikan arti sifat gereja yang apostolik. Yang kedua, menyebutkan berbagai macam tradisi gereja yang menunjukkan ciri apostolik. Dan yang ketiga, kalian bisa menguraikan usaha-usaha gereja di dalam mewujudkan sifat yang apostolik pada zaman sekarang ini. Arti sifat gereja yang apostolik. Kalian bisa perhatikan gambar ini ketika Yesus mengajarkan kepada para muridnya ajaran mengenai cinta kasih. Yesus mendirikan gereja dan Petrus sebagai ketua para rasul, dan dasarnya adalah iman kepada Yesus yang mengajarkan cinta kasih. Jadi yang mendirikan gereja adalah siapa? Yesus. Dan Petrus, ketua para rasul yang sekarang diganti oleh para paus. Paus yang sekarang, Paus Fransiskus adalah pengganti Santo Petrus. Kalian lihat, ini adalah peristiwa apa? Peristiwa pentahbisan imam. Pentahbisan imam. Jadi, Yesus mendirikan gereja dengan Petrus sebagai ketua para rasul, itu diteruskan pada diri para imam. Nah, para imam ini dipimpin oleh uskup. Nah, uskup Roma itulah yang juga adalah paus. Ini adalah tabisan uskup. Dan ini adalah tabisan imam. Jadi sakramen tabis itu, sakramen tahbisan itu adalah sakramen yang mengangkat seseorang menjadi imam atau menjadi uskup. Kuasa khusus, ini arti apostolik itu adalah kuasa khusus menggembalakan umatnya, diserahkan kepada Petrus sebagai paus pertama dan sekaligus sebagai uskup Roma. Sebagai wakilnya, wakil Yesus, Petrus, paus itu sebagai wakil Yesus atau disebut vakaris di dunia. Kuasa itu diwariskan melalui apa? Sakramen tahbisan. Jadi sakramen tahbisan yang diterima oleh imam, yang diterima oleh uskup dalam tahbisan uskup, itu adalah mewariskan kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menggembalakan umatnya. Karena itu maka tahbisan itu juga disebut suksesi apostolik. Suksesi itu adalah penerusan penggembalaan. Yang ketiga, gereja yang apostolik berarti apa? Berarti warisan iman seperti yang kita dapati di dalam kitab suci dan tradisi itu dilestarikan, diajarkan dan diwariskan kepada yang diwariskan oleh para rasul dengan bimbingan Roh Kudus. Karena itu ajaran para rasul yang diteruskan oleh para imam, para uskup dengan bimbingan Roh Kudus itu mendapatkan sebuah kebenaran. Jadi apa yang diajarkan oleh
uskup, oleh imam, itu sebenarnya ajaran kebenaran yang diwariskan dari para rasul. Yang rasul sendiri dipilih oleh Yesus, sehingga kuasa pengembalaan yang diperoleh oleh imam dan uskup itu adalah langsung dari Yesus. Ini adalah Keuskupan Agung Jakarta Monsinyur Ignatius Suharyo. Dan setiap keuskupan mempunyai uskup yang berbeda-beda. Nah, Yesus mendirikan gereja dan mempercayakan kepemimpinan itu kepada siapa? Kepada para uskup dan para imam, para uskup, para rasul pertama, lalu kepada para imam, kepada para uskup. Oke. Lalu apa arti apostolik? Kalau tadi kita bicara arti apostolik, yang berikutnya itu adalah gereja mewartakan keselamatan. Gereja mewartakan keselamatan. Pewartaan gereja diterima dari para rasul, diteruskan sampai ke ujung bumi. Dan dasarnya adalah perintah Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, ajarlah semua bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka menaati segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ini arti apostolik, yaitu penerusan pewartaan pengembalaan dari siapa? Para rasul kepada para uskup dan para imam. Sekaligus juga mewartakan keselamatan, dan pewartaan itu diterima dari para rasul, diteruskan kepada para uskup dan para imam. Yang dasarnya sendiri adalah perintah Yesus berdasarkan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi kalau kalian ditanya, apa sih arti apostolik? Arti apostolik itu adalah penerusan penggembalaan dari para rasul kepada para uskup. Penerusan pewartaan keselamatan dari para rasul ke para uskup, para imam. Dan dasarnya adalah perintah langsung dari Yesus, bisa dilihat dari Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Itu. Nah, habemus papam. Apa itu habemus papam? Habemus papam itu artinya kita mempunyai paus. Kita mempunyai paus. Ungkapan habemus papam itu diserukan ketika terpilih seorang paus baru. Itu. Ini kisah atau mekanisme pemilihan kurang lebih seperti ini. Ini ada cerobong asap putih mengepul dari cerobong asap yang paling terkenal di dunia. Ini asap putih yang mengepul dari cerobong asap paling terkenal di dunia ini. Kenapa? Karena cerobong ini ada di atas Kapel Sistina di Vatikan. Nah, ketika cerobong asap ini mengeluarkan asap putih, berarti di dalam ruangan itu sudah terpilih seorang paus baru. Dan akan ada sebuah pewartaan habemus papam, kita mempunyai paus. Dan setelah asap putih mengepul, dilanjutkan lonceng-lonceng Basilika Santo Petrus berdentang, berbunyi. Itu menandakan, mengkonfirmasi bahwa telah terpilih seorang paus baru. Itu, seorang paus baru telah terpilih. Paus dipilih oleh para kardinal di dalam sebuah rapat pemilihan yang disebut konklav. Jadi konklav itu adalah rapat yang dihadiri oleh semua kardinal untuk memilih seorang paus. Jadi uskup tidak bisa, tapi uskup yang diangkat menjadi kardinal seperti Monsinyur Ignatius Suharyo itu mempunyai hak pilih untuk dipilih dan memilih. Paus Fransiskus memberikan berkat pertama Ubi et Orbi. Urbi itu kota, Orbi itu dunia. Paus sebagai uskup Roma. Jadi setelah terpilih sebagai paus, paus baru itu memberikan berkat pertama, disebut berkat Urbi et Orbi. Ini adalah proses pemilihan paus.
Yuk kita lihat makna keapostolikan dalam kitab suci. Kita lihat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini adalah perutusan supaya menjadikan semua bangsa murid Yesus dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapa yang mengutus? Yang mengutus adalah Yesus. Dan yang diutus para rasul. Isi perutusannya apa? Mewartakan kebenaran yang menyelamatkan ke seluruh dunia. Dengan cara bagaimana? Membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu. Kepada siapa itu diteruskan? Pada pengganti para rasul, yaitu siapa? Uskup, imam, dan diakon. Kita lihat sekarang keapostolikan di dalam ajaran gereja itu terdapat di dalam Gaudium et Spes artikel 23. Masih ingat kan Gaudium et Spes itu apa? Gaudium et Spes itu dokumen Konsili Vatikan, salah satu dokumen Konsili Vatikan. Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan. Bicara mengenai keapostolikan, Gaudium et Spes artikel 23 mengatakan demikian. Ajaran gereja mengenai sifat keapostolikan gereja terdapat di dalam dokumen Konsili Vatikan II Lumen Gentium artikel 23. Dalam artikel itu disampaikan sifat keapostolikan sebagai berikut. Pertama, gereja itu semesta atau universal. Tampak pada apa? Gereja khusus, gereja yang setempat, misalkan Keuskupan Jakarta, Keuskupan Tanjung Karang, Keuskupan Bali, itu uskupnya bersatu dengan paus sebagai pimpinan gereja universal. Itu makna yang pertama. Jadi makna yang pertama, keapostolikan menurut Gaudium et Spes, bahwa gereja universal dunia ini tampak di dalam gereja-gereja lokal, keuskupan. Kenapa? Tampaknya dari mana? Karena mereka bersatu dengan paus. Dan masing-masing uskup itu yang mewakili gereja setempat. Tetapi dalam kesatuan dengan seluruh uskup dan paus, mereka mewakili gereja semesta. Jadi gereja setempat, misalkan gereja Keuskupan Agung Jakarta, gereja Keuskupan Tanjung Karang, itu menampakkan gereja universal ketika uskupnya bersatu dengan para uskup dan paus sebagai pemimpin gereja. Kalau demikian, jika uskup setempat itu tidak mengakui paus sebagai pemimpin gereja Katolik tertinggi, itu tidak akan menampakkan keapostolikannya. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat lanjutannya. Gereja yang apostolik tidak berarti bahwa gereja itu terpaku pada gereja awal dulu. Gereja tetap berkembang di bawah bimbingan Roh Kudus, berpegang pada gereja para rasul sebagai norma imannya. Sehingga hidup gereja tidak boleh bersifat rutin, tapi harus dinamis, harus berkembang. Karena itu maka gereja selalu memperbaharui diri, gereja selalu berkembang. Ajaran-ajaran gereja itu juga berkembang, tidak hanya statis. Mengapa? Karena masyarakat dan dunia ini berkembang. Nah, itu adalah keapostolikan. Anak-anak yang terkasih, usaha kita untuk keapostolikan gereja itu bisa dilakukan satu, setia dan mempelajari Injil. Kenapa? Karena dengan mempelajari Injil, Injil itu merupakan iman gereja para rasul. Kita bisa mengetahui iman para rasul itu dari Injil, karena itu harus mempelajari Injil. Kalau kita belajar kitab suci, kita membaca tadi itu kitab suci, dasar-dasar kitab suci, itu berarti kita menampakkan, mengusahakan sifat ciri keapostolikan gereja. Yang kedua, menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret kita dengan iman gereja para rasul. Artinya demikian. Zaman ini kan berkembang dan berubah. Kita bisa menafsirkan perubahan zaman ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan iman para rasul dulu. Contoh, misalkan, teknologi sekarang itu berkembang dengan begitu pesat, sampai-sampai orang bisa mempunyai keturunan tanpa harus melakukan perkawinan, pernikahan. Nah, apakah itu bisa dibenarkan? Nah, gereja mempelajari, lalu akhirnya memutuskan itu tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena sifat dari yang namanya penerusan keturunan itu hasil dari sifat perkawinan. Jadi tidak boleh, tidak diizinkan
dengan teknologi seseorang menciptakan manusia tanpa dengan perkawinan. Lalu yang ketiga, setia dan loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Artinya begini, umat itu harus taat dan setia kepada imam, kepada uskup. Kalau imam uskup mengatakan A, kita juga harus setia dan taat. Contoh, di era pandemi seperti sekarang ini, misa tidak boleh datang ke gereja, misa secara online. Lalu kalian tidak setuju kok misa online hanya lihat televisi, kalian nggak mau melakukan itu berarti kalian telah menciderai sifat keapostolikan gereja. Kalau kita setia, kita taat, itu berarti kita mengupayakan sifat keapostolikan gereja. Paham ya? Oke, sebagai refleksi, anak-anak, kalian bisa mencari berita-berita tentang upacara penahbisan imam, uskup, kemudian memberikan analisa memberi analisa berita upacara tahbisan tersebut dan dihubungkan dengan gereja keapostolikan, gereja. Maksudnya begini, kalian cari ya di dalam YouTube video tahbisan atau artikel, lalu kalian analisis, kalian hubungkan dari tahbisan itu apa sih kaitannya dengan ciri apostolik gereja. Kalau kalian memahami apa arti apostolik, gereja yang apostolik, kalian bisa menjawab ini. Tadi gereja apostolik itu artinya apa? Artinya adalah penerusan pewartaan, penerusan pengembalaan. Penerusan pengembalaan dari siapa? Dari Petrus sebagai pimpinan para rasul kepada siapa? Kepada Paus, kepada uskup, dan itu melalui tahbisan. Penerusan pewartaan keselamatan supaya membaptis semua bangsa menjadi murid Yesus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu diwariskan dari siapa? Dari para rasul kepada para uskup dan para imam, dan itu atas perintah Yesus. Maka tahbisan itu hubungannya dengan apostolik adalah sebagai apa? Sebagai penerusan pewarisan dari pewartaan dan apa? Penggembalaan. Itu sebenarnya hubungannya. Oke, anak-anak, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk menambah keilmuan pengetahuan kita sehingga kita semakin mencintai iman kita. Kita tutup pertemuan ini dengan doa. Sebelum saya tutup dengan doa, saya mengingatkan mari kita berbuat baik dengan cara like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian. Kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para peserta pembelajar. Semoga kita semua selalu diberkati Tuhan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita. Amin.